Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Nurjamin dari Institut Pendidikan di Indonesia. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul tentang kepamalian sebagai bentuk pemertahanan eksistensi sebuah kultur. Ini adalah sebuah kajian etnolinguistik yang dilakukan pada Kasepuhan Sinar Resmi Cisolok, Sukabumi. Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah kita tahu bahwa setiap lingkungan budaya tertentu, lingkungan masyarakat tertentu yang masih mempertahankan tradisi-tradisinya, mereka memiliki kemampuan, memiliki cara atau metode untuk mempertahankan budaya mereka. Kemudian upaya-upaya untuk mempertahankan budaya itu diwujudkan, misalnya dalam bentuk larangan. Dalam hal ini kita mengenal dalam masyarakat Sunda umumnya, juga di dalam lingkungan Kasepuhan Sinar Resmi Cisolok Sukabumi ini kita temukan dalam bentuk pamali juga, sebagaimana dilakukan pada masyarakat lain di Jawa Barat. Dan masyarakat di situ sebagai anggota komunitas biasanya mereka tanpa bertanya lagi, melihat logis atau tidaknya, tetapi kepamalian itu mereka ikuti sebagai sesuatu yang tabu, gitu ya. Jadi mereka mengikuti itu, menuruti apa yang disebutkan dalam kepamalian itu tanpa berpikir kembali. Jadi mereka mengikuti dan menaatinya. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apa sebenarnya yang ingin dipertahankan, begitu ya, melalui kepamalian itu di dalam lingkungan Kasepuhan Sinar Resmi Cisolok Sukabumi. Metode penelitian ini menggunakan jadi kita combine antara etnografi dan linguistik. Kita sebut etnolinguistik. Ini untuk melihat 3 aspek ya. Yang pertama adalah fieldnya, kemudian mode dan tenor, gitu ya. Sebagaimana disarankan oleh Halliday, Agents, dan Freddy. Jadi terhadap prohibition ini, terhadap kepamalian ini, kita akan melihatnya dari 3 aspek ya. Aspek ini ya, field, tenor, dan mode. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa field dari kepamalian yang berlaku pada masyarakat, pada lingkungan Kasepuhan ini adalah mengarah pada sikap orang terhadap padi dan beras, gitu ya. Padi dan beras itu menggunakan terminologi yang sama ya, rice dalam bahasa Inggris, dan itu ditemukan ada 20 topik yang berhubungan dengan kepamalian ini, dan semuanya berbentuk larangan. Jadi, dalam bahasa Sunda menggunakan kata kunci tekenging atau pamali misalnya, gitu. Jadi kata pamali itu disunahkan dalam bentuk tekenging, dalam bahasa Inggris itu prohibition. Kemudian yang kedua, dari segi pelakunya kita melihat bahwa yang dilarang itu adalah bisa laki-laki, bisa perempuan, dan bisa laki-laki dan perempuan. Jadi larangan itu berlaku bisa hanya untuk laki-laki, bisa juga hanya untuk perempuan, dan bisa juga baik untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, dari segi modenya kita melihat bahwa kepamalian itu tersedia dalam bentuk tuturan, bukan dalam bentuk tulisan. Jadi pada sebagian masyarakat yang lain kepamalian ini tertulis ya, tetapi di dalam masyarakat ini lebih tersedia pada bentuk lisan dan merujuk pada upacara seren tahun yang dilakukan setiap tahun ya. Ada upacara adat begitu ya. Ketika panen dilakukan misalnya. Ini salah satu contohnya adalah misalnya tekenging nyanak beas wengi. Ya, jadi ini tidak boleh kita mengambil beras
pada waktu malam. Dan ini ditujukan larangan ini kepada wanita. Mengapa kepada wanita? Karena biasanya yang mengambil padi atau mengambil beras itu adalah perempuan. Tidak boleh laki-laki ya. Jadi kita lihat bahwa yang pertama ini makna dari larangan tekenging nyanak beas wengi teh. Itu pertama adalah mengambil beras atau mengambil padi tidak boleh dilakukan selain oleh perempuan. Kemudian yang kedua, tidak boleh dilakukan pada waktu malam. Mengapa tidak boleh dilakukan pada waktu malam? Karena mereka punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa pada malam hari padi itu istirahat, harus istirahat. Jadi di sini mereka punya keyakinan bahwa padi itu sebenarnya jelmaan ya, jelmaan dari Nyai Pohaci Sang Hyang Asri. Ini di dalam hasil penelitian ditunjukkan bahwa yang pertama bahwa kepamalian itu tersedia dalam bentuk lisan, dalam bentuk kalimat, dan lebih ke perempuan. Lebih ke perempuan mengapa? Karena berkaitan dengan padi. Jadi lebih banyak berkutat di seputar masalah padi ya, berhubungan dengan padi dan beras. Dan ini dilakukan untuk mempertahankan kecintaan terhadap padi, menunjukkan penghormatan, kecintaan, ketawaduan ya terhadap padi. Kemudian yang kedua, jadi semua perlakuan terhadap padi itu harus dilakukan dengan sikap rendah hati dan menghormati Dewi Sri. Siapa Dewi Sri itu? Dewi Sri itu diyakini oleh masyarakat mereka sebagai Nyai Pohaci Sang Hyang Asri. Biasanya lebih pendeknya Dewi Sri. Tapi nama lengkapnya Nyai Pohaci Sang Hyang Sri adalah mereka yakini itulah yang Dewi ya begitu yang menjelma menjadi padi. Nah, demikian hasil penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.